Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Baik rekan-rekan semuanya, ya kembali lagi di channel Carto Politika Official ya. Kali ini kita akan membahas atau kita akan mendiskusikan kaitannya dengan beberapa soal prediksi ya. Prediksi soal CAT bagi penyelenggara pemilu ad hoc. Namun pada kesempatan kali ini soal-soalnya itu menurut saya sih lebih tepatnya ke seleksi Panwaslu kecamatan ya, karena kaitannya dengan penanganan pelanggaran kayak gitu. Namun barangkali nanti keluar di soal PPK ya kita nggak tahu ya, akan tetapi ini potensinya lebih besar pasti akan keluar di bagi Panwaslu kecamatan ya, kaitannya dengan penanganan pelanggaran. Ini sudah kita masuk ke substansi ya rekan-rekan. Oke, langsung aja yang pertama itu pertanyaannya, hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu ya, dalam hal ini penanganan pelanggaran pemilu ya, mohon maaf ya, bukan penanganan pelanggaran pemilihan kayak gitu. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah, ini ada 4 pilihan. A. Hari kerja, B. Hari kalender, C. Hari nasional, dan D. Hari khusus ya. Tentu di sini dalam hal penanganan pelanggaran antara pemilu dan pilkada itu berbeda ya mengenai harinya. Kalau pilkada itu hari yang dimaksud itu adalah hari kalender ya kan. Jadi 7 hari ya, semuanya itu apa ya bahasanya, kalau 7 hari misalnya penanganan pelanggaran 7 hari ya, maka 7 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Tapi kalau hari kerja maka ya yang dihitung itu jam kerjanya saja, hari kerjanya saja. Sabtu Minggu itu enggak kehitung seperti itu. Nah, kaitannya dengan konteks soal ini yaitu penanganan pelanggaran pemilu, maka jawabannya itu hari kerja. Ya, ini perlu teman-teman ketahui ya, ataupun rekan-rekan perhatikan bahwasanya untuk penanganan pelanggaran pemilu itu adalah hari kerja ya. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran pilkada itu hari kalender. Nah, makanya sahabat-sahabat pengawas itu ketika zaman ataupun pemilihan kepala daerah ini relatif pendek ya, karena tadi hari kalender nggak ada hari liburnya kayak gitu. Jadi misalkan 7 hari ya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu. Tapi kalau hari kerja setidaknya kita punya waktu 2 hari masa perpanjangan lah ya kan? Karena tanggal 6-7-nya itu kan misalkan hari Sabtu sama Minggu, maka selesainya itu di tanggal 8-9 ya kan. Jadi ada space waktu agak panjang seperti itu ya, untuk kaitannya dengan penanganan pelanggaran pemilu. Kuncinya seperti itu ya, pemilu hari kerja, pilkada hari kalender seperti itu. Kemudian yang kedua, laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama ya, paling lama ini. Di sini ada 4 pilihan. Huruf A itu adalah 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Huruf B itu 7 hari kalender sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, dan huruf C-nya 3 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, dan huruf D 3 hari kalender sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Ya, di sini tadi permainan katanya ada hari kerja dan hari kalender. Tentu ketika kaitannya dengan pemilu maka hari kerja. Ya, maka di sini yang dimaksud dengan hari kerja itu ada 2 pilihan antara A sama C. Akan tetapi kaitannya dengan penanganan pelanggaran itu berdasarkan pasal 454 atau 454 ayat 6 itu menjelaskan bahwasanya dugaan pelanggaran ya, laporan dugaan pelanggaran itu paling lamanya itu 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Maka jawabannya itu adalah A ya kan. Nah, di sini juga sempat menjadi suatu polemik ya bagi pengawas pemilu ataupun bagi ya khususnya regulasi ini ya. Kenapa dugaan pelanggaran pemilu itu bisa dilaporkan itu sejak diketahuinya ya kan? Kenapa enggak bahasanya nih ya, enggak sejak peristiwa itu terjadi ya? Hal ini
masih apa ya, masih dalam penggodogan ya, evaluasi ya kan, karena ini masuk dalam DIM ya, daftar inventarisir masalah. Kenapa enggak sejak peristiwa itu terjadi ya kan, kok yang diatur itu sejak diketahui? Kan bisa aja kampanye, misalkan pelanggarannya itu di kampanye tanggal 1 ya kan, dan baru diketahuinya itu di bulan depan ya kan, itu bisa untuk dijadikan objek ya, itu bisa untuk dijadikan laporan. Nah ini maksudnya agak apa ya, menjadi dimnya, kenapa bukan peristiwa kayak gitu. Nah itu juga barangkali nanti kan pas kamu penetapan tapi baru diketahui adanya dugaan pelanggaran, nah ini juga bisa dilaporkan. Jadi masih antara tarik ulur ya, dalam artian sejak diketahui apa sejak peristiwa itu terjadi. Nah tapi ya tadi kaitannya ya, laporan pelanggaran pemilu itu disampaikan paling lama 7 hari ya, 7 hari sejak diketahui dugaan pelanggaran pemilu, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis ya, paling sedikit memuat, ini ada kecuali ya, berarti kita pilih ada yang apa ya bahasanya, kalau kecuali itu bisa yang benar dan bisa yang salahnya ya kan. Di sini berdasarkan pasal 454 ayat 5, ayat 4 apa ayat 5 ya, itu menjelaskan bahwasanya setidaknya memuat ada pihak terlapor, nama dan alamat pelapor, kemudian waktu dan tempat kejadian perkara dan urian kejadian ya rekan-rekan. Maka yang dimaksud dari pertanyaan ini ya pihak pelapor ya. Itu dalam regulasinya ya, pihak pelapor ini tidak termasuk muatan secara singkatnya ya, tetapi dalam formnya itu ada identitasnya. Cuman secara regulasinya ya pengaturannya sekian ya, ada di pasal 454. Kemudian dalam pertanyaan terakhir itu mengenai temuan pelanggaran pemilu ditetapkan sebagai temuan paling lama berapa hari ya kan. Ini pertanyaannya sama seperti tadi ya, yaitu kalau tadi itu laporan, sekarang temuan. Kalau laporan itu bisa bahasanya dari orang ya, maksudnya dari pemilih ya, dari luar, maksudnya dari luar pengawas, itu namanya laporan. Tapi kalau soal ini adalah dari internal Panwas ya, internal pengawas mengenai temuan pengawasan adanya dugaan pelanggaran, maka itu masuknya ke temuan ya kan. Maka yang dimaksud dari pertanyaan ini jawabannya sama ya, 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu. Jadi jawabannya A ya. Ingat, kuncinya untuk penanganan pelanggaran baik dugaan ataupun temuan itu 7 hari konteksnya, dalam artian tadi sejak diketahui atau sejak ditemukan itu paling lamanya 7 hari ya. Misalkan ditemukannya atau diketahuinya tanggal 1 ya, maka paling lama untuk melaporkan atau menjadikan hal itu menjadi temuan, maka setidaknya harus sampai tanggal 7 ya, tanggal 6 atau tanggal 7 ini ya udah maksimal. Ketika tanggal 8 ya udah nggak bisa kayak gitu. Misalkan nih ditanyain, misalnya ada yang laporan ke Panwas, kapan peristiwanya terjadi, saya nggak tahu, tapi kamu mengetahuinya tanggal kapan, tanggal berapa, tanggal 1. Nah sekarang si pelapor itu laporannya tanggal 10. Nah ini ya maka nggak termasuk norma ini ya, seperti itu rekan-rekan ya. Termasuk temuan juga, temuannya tanggal 1, maka ya harus dijadikan temuannya ketika memang itu memenuhi unsur ya maksimalnya sampai tanggal 7. Seperti itu ya rekan-rekan. Baik, itu aja, semoga bermanfaat untuk soal prediksi soal CAT bagi penyelenggara pemilu ad hoc ya, dalam hal ini khususnya untuk Panwas ya, pengawas pemilu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di subscribe ya, subrek-subreknya, kemudian di like, share, and comment ya dalam kolom komentar ini. Nanti akan saya sampaikan pula beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dimungkinkan akan keluar. Silahkan nanti menjawab ya di kolom bawah itu. Kalau yang benar semuanya dan tepat cepat, nanti saya akan kasih door prize ya, rahasia nanti.
Oke, tadi jangan lupa untuk di subscribe, like and komentar, terima kasih, share juga tadi ya, terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.